Semua yang kita hadapi, semua yang Allah turunkan, semua yang Allah berikan cobaan kepada kita, di situ Allah hanya menguji kepada kita. Allah memberikan ujian. Apakah setelah Allah menurunkan ujian tersebut kita bisa melewatinya dengan nilai sempurna, atau mungkin kita gagal kita menghadapi ujian-ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji siapa di antara kalian yang amalannya paling baik. Jadi ketika Allah memberikan apapun takdir kehidupan kita, tujuan utamanya adalah untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang lolos dengan nilai predikat kamlet, atau siapa di antara kita yang dapat nilai gagal dan lain sebagainya. Jadi kita harus yakin bahwa apapun yang kita alami, bahwa apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, semata-mata hanya untuk menguji keimanan kita. Apakah kita bisa melewatinya dengan amalan yang paling baik, atau kita malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-7, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan arsy-Nya di atas air agar menguji kalian siapa di antara kalian yang amalan yang paling baik. Mungkin kita banyak mengira bahwa ujian diberikan oleh Allah hanya untuk mereka yang kaya. Kemudian mereka diuji apakah dengan kekayaan mereka bisa bersyukur atau mereka kufur dengan nikmat Allah. Mungkin kita banyak menguji bahwa manusia diuji dengan jabatan. Ketika dia memiliki jabatan diberikan oleh Allah, apakah dengan jabatan kekuasaan tersebut dia bisa berlaku adil atau dia malah menzalimi rakyatnya. Namun kita lupa bahwa bentuk-bentuk ujian tersebut adalah salah satunya sesuatu yang mungkin kita tidak suka, sesuatu yang buruk, sesuatu yang dampak negatif, sesuatu yang mudaratkan bagi kita seluruhnya. Namun sekali lagi bahwa bagaimanapun bentuk ujian tersebut, sesungguhnya Allah hanya ingin melihat bagaimana upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bentuk-bentuk ujian tersebut ada yang baik dan ada yang buruk, memang itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berfirman dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan kebaikan dan kadang-kadang dengan kesenangan. Supaya apa? Supaya kalian bisa menerima ujian tersebut dengan amal yang paling baik, karena sesungguhnya setiap kalian hanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ujian, begitulah kehidupan. Seluruhnya hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur keimanan kita kepada Allah. Apakah dengan ujian ini kita bisa melewatinya? Apakah dengan ujian yang lain kita bisa melewatinya? Kemudian dengan ujian yang lain mungkin kita tidak bisa melewatinya, kita jatuh dan kita terpuruk, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu tersebut tidak diinginkan oleh Allah, karena Allah hanya ingin menguji keimanan kita. Dekatkan diri kepada Allah, perbanyak amal ibadah, maka segala ujian insyaallah akan kita hadapi dengan memperbanyak amal ibadah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantu yuk operasional rumah dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit.
terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.